PSSI ini, Pak, inilah tahun-tahun kehancuran Partai Demokrasi Indonesia, Pak. Ya. Iya, Pak. Orang tidak akan mau lagi nanti pilih PDI. Siapapun yang diusung oleh Partai PDI untuk jadi capres ataupun cawapres tidak akan dipilih orang lagi, Pak. Karena orang sudah benci, Pak, dengan kejadian yang mengakibatkan Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu, Pak. Terima kasih, Pastor. Ya, Karni Ilyas langsung. Baik, terima kasih Lancar, Pak Pauljang juga Pak Santiabar. Siap, Karni. Saya Selamat malam. selamat malam Pak Santiabar, Pak Pauljang, juga rekan-rekan semuanya. Saya setuju, Pak, dengan statement Bapak yang mengatakan bahwa Pak Soekarno itu sebetulnya tidak berjiwa nasionalis. Saya sangat setuju sekali. Bahkan saya bisa katakan bahwa beliau itu bukan juga presiden yang pro dengan wong cilik. Ya. Itu. Namun itu nama besar Pak Soekarno itu yang dimanfaatkan oleh Megawati untuk menaikkan pamornya di dunia politik. Tetapi kalau kita mau kilas balik tentang sejarah Republik Indonesia ini bisa sampai merdeka, itu jangan lupa di sejarah kita sudah mempelajari bahwa Soekarno memproklamirkan Indonesia itu bukan atas inisiatifnya sendiri, bukan kemauannya, tapi atas desakan pemuda di kaum muda, Pak Santiabar. Betul. Atas desakan kaum muda itu Pak Soekarno itu diancam, diculik, lalu diancam akan dibunuh. Betul. Kalau tidak memproklamirkan Indonesia pada saat itu. Jadi pertanyaannya, mengapa Pak Soekarno itu digadang-gadang ataupun dinobatkan menjadi Bapak Proklamator? Ini kan rancu. Padahal dia sendiri memproklamirkan Indonesia itu di bawah ancaman. Jadi sebetulnya yang berjasa itu kaum muda. Kaum muda. Jadi itu perlu diluruskan sejarah ini. Jadi saya tidak setuju. Boleh, silakan diviralkan suara saya ini yang mengatakan bahwa Bapak Soekarno itu perlu dipertanyakan itu nasionalismenya sejak awal itu perlu dipertanyakan, memproklamirkan bukan atas keinginannya, tapi karena di bawah ancaman. Lalu saya juga tadi mengatakan, Pak, bahwa Pak Soekarno ini tidak pro dengan rakyat kecil. Itu ada buktinya, Pak. Kalau saya bicara ini selalu berdasarkan fakta. Coba Bapak bayangkan, Pak, di zaman itu, Pak, rakyat Indonesia ini
masih banyak yang miskin. Bukan hanya miskin, Pak, tapi kelaparan, Pak. Tapi kok bisa-bisanya ini Pak Soekarno bangun Monas, Pak. Ya. Bangun Monas. Di masa-masa rakyat Indonesia banyak yang kelaparan itu, Pak. Lalu saya yakin, Pak, Halul yakin, Pak, apabila Pak Soekarno ini hidup di masa zaman sekarang ini, Pak, pasti sudah patut dicurigai, Pak. Itu kalau dipikir-pikir, Pak, Pak Soekarno itu bukan orang kaya, Pak. Gaji presiden itu berapa? Tapi kita bisa lihat, Pak, harta Soekarno itu katanya itu ada banyak, Pak. Harta Soekarno itu harusnya patut dipertanyakan dari mana itu Pak Soekarno itu bisa memperoleh kekayaan yang begitu banyak, sedangkan gaji presiden paling berapa itu, Pak, itu. Tapi ya itu, untungnya Pak Soekarno ini hidup di zaman Orde Lama, di zaman dulu di mana rakyat Indonesia masih banyak yang bodoh. Rakyat Indonesia banyak yang nurut-nurut aja itu, Pak. Nggih, ndoro, nggih, begitulah istilah bahasa saudara-saudara kita dari suku Jawa, banyak nggihnya. Jadi akhirnya begitu, nurut-nurut aja. Mana lagi pada zaman itu internet belum ada, netizen juga belum ada. Kalau netizen ada, ya mungkin pada saat ini juga udah banyak cibiran. Ya, kemana-mana presiden, kemana-mana punya istri, dibuang di sana punya istri, taruh di sini punya istri. Itu kalau sekarang pasti udah jadi banyak jadi kontroversi itu, Pak. Lalu, Pak, ini ada yang terbaru lagi, Pak. Itu pernyataan dari Ibu Megawati. Itu tentang menentang Israel itu katanya dapat wangsit daripada Pak Soekarno. Wangsit dari Soekarno itu untuk anti terhadap Israel. Ini kan semakin memperkuat yang kita sampaikan tadi, bahwa Pak Soekarno ini bukan berjiwa nasionalis. Orang berjiwa nasionalis tentunya bisa menghormati perbedaan suku, ras, agama, ataupun lain sebagainya, itu, Pak. Tapi saya bersyukur juga, Pak, atas polemik PSSI ini, Pak. Inilah tahun-tahun kehancuran Partai Demokrasi Indonesia, Pak. Iya, Pak. Orang tidak akan mau lagi nanti pilih PDI. Siapapun yang diusung oleh Partai PDI untuk jadi capres ataupun cawapres tidak akan dipilih orang lagi, Pak. Karena orang sudah benci, Pak, dengan kejadian yang mengakibatkan Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu, Pak. Itu begitu, Pak. Dr. Paul. Lanjut. Jadi Pak Karni, ya. Betul, Pak Paul. Ya. Jadi saya ini dengan saya ini ingin
rakyat Indonesia ini cerdas, Pak. Yeah. Cerdas untuk menyikapi hal-hal yang sedang terjadi ataupun hal-hal yang sudah lampau terjadi, Pak. Itu kalau menurut saya tadi itu, Pak, perlu dipertanyakan lagi itu tentang yang mengatakan bahwa Bapak proklamator kita itu, Pak Soekarno itu, saya rasa perlu direvisi, Pak. Iya, Itu betul. perlu direvisi itu. Ya, siapa? Silakan yang bisa membantah ucapan saya, silakan diviralkan. Kalau saya udah bicara seperti ini, jangan cuma bisa ngomongnya KW, palsu, tapi giliran apa yang saya katakan tidak ada yang bisa membantahnya, tidak ada yang bisa mengupasnya, membantahnya, mengklarifikasinya. Ayo, silakan. Siapa yang bisa membantah saya bahwa Soekarno itu sebetulnya tidak pantas untuk dijadikan Bapak Proklamator. Karena dia memproklamirkan pun bukan karena kehendaknya, bukan karena inisiatifnya. Dia itu diancam akan dibunuh di bawah ancaman kaum muda. Jadi sebetulnya yang berjasa pada saat itu adalah kaum muda. Kaum muda itu harus dicari. Itu orang yang berjasa. Jadi kalau makanya Pak, di lagunya Iwan Fals, Pak, kalau Bapak ingat itu lagunya Iwan Fals itu judulnya Bapak Proklamator, itu bukannya Soekarno yang dimaksud, Pak, tapi Bung Hatta. Itu saya lebih tepatnya memang begitu, Pak, lebih tepat Bung Hatta yang jadi proklamator, bukan Soekarno, Pak. Begitu, Pak. Jadi buatnya para pendukung PDI Perjuangan, dimanapun kalian berada, kalian harus melek. Jangan jadi budaknya Partai Demokrasi Indonesia. Kalian berpikir mentang-mentang maskotnya itu Bapak Soekarno. Jadi kalian harus dapat berpikir cerdas untuk menilai. Mulai sekarang kalian paham, mungkin selama ini lupa bahwa Pak Soekarno itu menyampaikan proklamator itu di bawah ancaman, di bawah paksaan kaum muda. Artinya bukan karena keinginannya. Kalau keinginannya sih memperbanyak istri, sana sini punya istri, nah itu. Ya kalian boleh katakan saya menghujat, boleh katakan saya tapi apa yang saya katakan ini adalah fakta. Fakta yang telah ditulis dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa. Itu tidak bisa kalian bantah. Begitu. Lanjut. Robert, Baik, Pak.